Ya, saya mau absen dulu. Sirca, Agrona, Lika, Eca, Paskali, Dion, Deon, Yuliana, Delta, Hosa, Yoga, Brilian, Kia, Citra. Oke. Selamat pagi. Nah, apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Baik. Ya, luar biasa. Gitu dia. Oke. Sudah sarapan? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai materi tentang pengampunan atau mengampuni, bagaimana karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Namun sebelum kita mulai, silakan satu orang pimpin doa, boleh? Siapa? Maaf? Oh, bentar, supaya suaramu nanti terdengar. Sini nggak berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, hari ini kami ingin belajar mengenai pengampunan dan lainnya. Tuhan, tolonglah kami agar kami mengerti tentang pelajaran dan tugas-tugas yang akan diberikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Menurut kalian, apa itu mengampuni? Mengampuni adalah melakukan seorang itu dengan Ya. Memaafkan orang lain tanpa syarat dan tidak mengungkit-ungkitnya lagi. Ya, jadi dengan tulus hati, dengan kerelaan hati kita memaafkan orang lain. Itu mengampuni. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah menyimak dari video bahan ajar yang nanti akan saya sampaikan ke kalian, ya, diharapkan kelas 7 itu mampu menjelaskan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus dengan benar. Itu harapannya. Jadi kita belajar ini bukan tidak ada tujuannya, tujuannya ada. Kemudian yang kedua, setelah membaca Alkitab dari Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43 dan mendengarkan penjelasan melalui tayangan slide, siswa mampu menceritakan peristiwa kematian Yesus di kayu salib sebagai penebusan dosa dan karya keselamatan Allah dengan benar. Kemudian melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PBL atau problem based learning, nah, peserta didik problem based learning itu diskusi ya. Jadi diharapkan kalian dengan berdiskusi itu bisa nantinya menjelaskan arti mengampuni seperti Allah telah lakukan untuk manusia dengan benar. Nah, ya, tidak semua orang yang melakukan kesalahan itu biasanya mau mengakui kesalahannya atau meminta maaf, dan juga tidak setiap orang mudah memaafkan atau mengampuni, apalagi bila kesalahan orang lain tersebut dirasa sangat menyakitkan. Betul nggak ini? Betul ya? Pernah mengalami hal yang seperti itu? Atau menjadi orang yang malah sebagai orang yang tidak mau mengampuni orang lain.
karena terlalu berat kesalahan yang dibuat oleh temannya misalnya, lalu dia tidak mau memaafkan orang lain. Pernah seperti begitu? Pernah? Masih dipendam sampai sekarang? Boleh di-share? Boleh diceritakan? Ya, tidak usah pakai pakai inisial atau apa, siapa begitu. Tidak masalah. Teman atau keluarga atau Sahabat itu. sahabat? Gimana ini? Kita kan teman baik kan setiap orang itu kita kan nanya gitu tuh kamu kalau anu lah kalau baju mahal sama gitu. Terus dia itu ditanya gitu, kamu lihat aku nih nggak bawa praktek tuh nggak bawa baju olahraga katanya gitu. Ya langsung kayak dendam gitu, nggak tahu itu apa. Itu kalau datang tuh kalau butuh aja gitu, nggak suka tuh. Ketika dia perlu, dia datang. Ketika dia nggak perlu, nggak tahu-tahu gitu ya. Iya, kayak nggak kenal gitu. Dimaafkan nggak? Belum. Saya tanya ini. Dimaafkan? Nggak? Belum. Belum? Oke, nanti. Terima kasih. Ada lagi? Atau malah saya yang sebenarnya saya yang bersalah, tetapi karena gengsi akhirnya nggak mau meminta maaf, atau karena saya kan lebih tua dari dia, ngapain saya minta maaf, atau saya yang benar kok, saya nggak salah begitu ya, ngapain saya minta maaf. Pernah seperti begitu? Enggak. Berarti di kelas ini nggak ada yang egois. Ya. Berarti kalau punya kesalahan langsung minta maaf begitu? Ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor yang menghambat orang untuk berani mengakui kesalahan atau memaafkan orang lain itu karena keinginan untuk mempertahankan harga diri atau wibawa atau merasa gengsi. Ini yang saya bilang tadi, karena dia nggak mau memaafkan siapa namanya, Angelika ya. Nah, karena saya nggak mau memaafkan Angelika, lalu karena saya merasa saya lebih tua dari Angelika, walaupun saya salah, saya nggak mau minta maaf. Kira-kira benar nggak saya? Tidak kan? Ya. Walau tidak ada namanya yang lebih senior atau lebih tua begitu. Atau di sini pernah nggak kakak kelasnya mau mengajak kalian berantem? Nggak. Syukurlah kalau begitu. Karena saya punya pengalaman pribadi saya. Ketika itu saya harus bersama keluarga saya harus pindah dengan bapak dan ibu saya, harus pindah ke Sampit. Saya awalnya di Banjarmasin. Nah, otomatis saya harus mencari sekolah baru di sana, masuk di sekolah baru. Berarti saya ya anggaplah siswa pindahan yang baru begitu ya. Karena saya merasa hormat dengan kakak kelas begitu, dan otomatis juga saya harus mencari teman. Ya, ketika di sekolah baru itu saya harus mencari teman, siapa saja, laki-laki, perempuan, saya harus mencari teman. Nah, saat itu saya jam istirahat saya beli es begitu. Saya sambil minum,
Lalu tiba-tiba lewatlah 2 orang kakak kelas gitu, laki-laki. Saya senyum dong, dengan istilahnya berusaha untuk ramah begitu. Saya tersenyum, ternyata mereka menanggapi lain. Lalu mereka mendatangi saya, kenapa kamu senyum-senyum begitu? Kenapa kamu ketawa-ketawa? Katanya. Lalu saya jelaskan, oh mohon maaf, saya bilang, kalau saya tersenyum dengan senyuman saya, lalu kakak berdua menjadi marah dengan saya, karena saya siswa baru di sini dan saya menghormati kakak sebagai kakak kelas saya. Saya katakan demikian. Ya puji Tuhan, yang awalnya mereka mau yang punya niat nggak baik begitu ya, mau ngajak berantem begitu, jadi tidak. Karena saya menjelaskannya dengan baik-baik. Coba seandainya, oh ayo di mana kita mau bertampar kah? Oh, saya mungkin sudah lain cerita kan. Nah, begitu juga cara bagaimana kita menghadapi orang lain dengan tersenyum, itu lebih manis kok. Kemudian yang keempat, ketidakmampuan memaafkan atau mengampuni selain dapat menyebabkan orang yang bersalah menanggung rasa bersalah berkepanjangan, juga dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian dan akhirnya dendam lama begitu ya, didendam lama begitu. Saya malas minta maaf atau saya malas memaafkan dia begitu. Itu bisa menjadi rusuh yang besar ya. Karena apa? Begitu dikorek, itu luka yang sudah, seperti misalnya kalian pernah jatuh terus ada luka begitu, lalu dia mau sembuh itu kan gatal biasanya ya. Seperti itulah kalau luka itu dikorek-korek, akhirnya luka lagi. Dalam hal ini Yesus digambarkan sebagai pribadi yang selalu hadir ya. Kasihnya yang tidak terbatas kepada siapapun. Setiap pendosa yang bertobat, dan Allah senantiasa mengampuni dan memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Demikian pula ada perempuan yang berdosa, Yesus tidak mengadili. Ketika seorang perempuan diketemukan sedang berbuat tidak baik, tidak senonoh, lalu mau dihakimi, lalu orang-orang Farisi membawa ke hadapan Yesus dan mengatakan bahwa kalau orang ini kedapatan, kalau ada orang yang kedapatan berbuat tidak senonoh atau berbuat sundal, itu akan dihukum dengan rajam. Hukum rajam, tahu hukum rajam? Hukum rajam itu dilempari batu sampai mati. Ya. Nah, jadi dengan begitu mereka mau mencoba Yesus juga sebenarnya. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus tidak mengadili. Yesus berkata, siapa yang merasa dirinya paling benar atau tidak berdosa, silahkan dia yang paling pertama untuk melemparkan batunya. Ada nggak yang melemparkan batunya? Tidak ada. Karena apa? Merasa dong ya. Masa ada orang yang nggak berdosa? Tidak mungkin. Tapi Yesus mau mengajarkan kasih. Itu maksudnya. Intinya adalah itu.
Yesus tidak membenarkan yang dilakukan sama perempuan ini itu salah, gitu ya. Tetapi yang Yesus mau ajarkan apa? Bagaimana kita mau berbuat mengasihi orang lain. Bagaimana kita mau berbuat untuk tidak mengadili orang lain, tidak menghakimi orang lain, tidak menganggap dirinya yang paling benar. Orang yang memaafkan itu pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Orang yang memaafkan dan dimaafkan itu pasti akan lega, senang, tidak ada masalah. Hambatannya yang pertama tadi apa? Egois. Yang kedua, angkuh. Yang ketiga, gengsi, merasa dirinya tua, merasa dirinya paling benar. Yang keempat, sulit memaafkan. Nah, ya tadi. Sulit memaafkan katanya. Padahal di dalam Alkitab itu ada loh ya, bahwa jangan kau pendam amarahmu sampai matahari terbenam. Jadi kalau matahari sudah terbenam, ya sudah. Sesakit apapun, sesulit apapun, kita harus memaafkan orang lain. Contohnya apa? Ini. Ketika Yesus mati di kayu salib, Allah itu sebenarnya sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ini kan hubungan antara Allah dengan Allah ya. Hubungan antara Allah dengan manusia ini menjadi rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kapan manusia jatuh ke dalam dosa? Ketika Hawa memakan buah di buah pengetahuan itu. Ya. Ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan. Dari situlah awalnya hubungan antara Allah dengan manusia menjadi rusak. Karena apa? Manusia melanggar janjinya, melanggar perintah Allah. Allah bilang, silahkan kamu makan buah di taman ini, tetapi yang di tengah itu jangan. Datanglah iblis merayu. Tampilannya dibuat menarik sama iblis kan. Buahnya misalnya merah begitu. Kalau buahnya itu merah berarti tandanya apa? Masak. Kalau durian berbau harum ya. Tapi kadang apa? Buah itu yang tampilannya bagus bisa saja dalamnya rusak atau busuk. Bisa. Kenapa saya katakan demikian? Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Bahwa yang itu jangan dimakan gitu loh ya. Nah, jadi jangan melihat tampilan luarnya. Jangan melihat tampilan luarnya. Tetapi apa? Isi hati. Isinya itu ya. Karya pengampunan Allah itu sebenarnya sudah ada sejak perjanjian lama. Nah, kemudian masuklah ke perjanjian baru. Allah sendiri dengan inisiatifnya. Oh, tidak bisa ini kalau tidak Allah yang langsung turun begitu. Lalu apa? Allah turun ke dunia ini dan menjadi sebagai manusia dengan wujud manusia yang lahir dari
Maria, perawan yang tidak disetujui oleh suaminya, sampai ketika dia saatnya disalibkan, disitulah sebenarnya karyanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini kasih yang paling agung saya pikir. Ya, kenapa saya tulis di sana kasih yang agung ya? Karena ini karya yang paling besar dari Allah buat manusia. Apa? Apa? Pengampunan. Kalau Allah saja sudah mengampuni manusia, kenapa manusia tidak mau mengampuni sesamanya? Alasan pertama, kenapa Allah mengutus Yesus untuk turun ke dunia? Apa alasannya di situ? Karena Allah mengasihi manusia. Luar biasa. Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Dan manusia diciptakan paling sempurna. Karena apa? Manusia itu dibuat. Allah itu membuat. Coba perhatikan di Alkitabnya itu, Allah ketika Dia menciptakan cakrawala, berkata atau membuat? Menciptakan langit dan bumi, berkata atau berbuat? Membuat. Berkata kan? Hanya berkata saja, tidak ada membuat. Ya. Ketika Allah menciptakan ini jadi, hanya dengan berkata saja. Tetapi manusia dibuat. Dan yang membuat saya takjub, wajah saya dan wajah kalian sama nggak? Enggak kan? Itu luar biasa. Alasan yang kedua, karena Allah Maha Pengampun. Apa itu Maha Pengampun? Ada yang bisa kasih penjelasan buat saya? Apa itu Maha Pengampun? Apa itu Maha Pengampun? Ada nggak yang bisa kasih penjelasan? Apa? Ya, Maha Pengampun. Apa kira-kira menurut kalian? Memiliki hati yang tulus. Ada lagi? Maha Pengampun itu mau berapa kali pun kalian minta maaf, mau minta ampun, pasti diampuni. Nah, itu yang dikatakan, yang ditanyakan sama Petrus. Petrus bertanya, Tuhan, berapa kali saya harus memaafkan saudara saya, memaafkan orang lain? Apa kata Yesus? Apakah 3 kali kah? Apakah 7 kali kah? Kata Petrus begitu kan? Tetapi Yesus bilang bukan. Tetapi 70 kali 7 kali. Maksudnya itu kalau dikalikan itu 490. Kalau dalam angka Yunani itu hampir mendekati sempurna gitu. Tetapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah bahwa memaafkan orang lain itu tidak ada batasnya. Ya. Mau berapa kali pun orang itu minta maaf, maafkan dia. Lebih enak mana, mengakui kesalahan atau melemparkan kesalahan kepada orang lain? Mengakui kesalahan.
Akui kesalahan. Tahapan pemberian maaf. Sakit hati atau tidak dapat melupakan orang yang membuat kita sakit hati. Krisis begitu ya. Tidak mau memberi maaf ini. Membenci orang yang berharap orang yang menyakiti kita mengalami hal yang sama. Kemudian menyembuhkan, melihat orang yang menyakiti kita dengan pandangan baru yang dapat menyembuhkan kita, mampu menolak rasa sakit dan mengalami dibebaskan. Keempat, berjalan bersama, mampu dan berani mengundang orang yang menyakiti kita. Kita memulihkan hubungan. Pertanyaannya, perintah Tuhan itu ada di Alkitab juga. Ampuni kesalahan orang lain dan doakan musuhmu. Jadi mendoakan orang yang memusuhi kita, mendoakan orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, mendoakan orang yang sudah berbuat tidak baik kepada kita, itu harus. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai murid Yesus dan beriman kepadanya, harus meneladani dia, memiliki sikap belas kasih. Ya. Ketika seorang perempuan yang sakit pendarahan yang sudah lama, dia berkeyakinan bahwa ketika menyentuh jubahnya pun aku akan tahir atau dibersihkan atau disembuhkan, begitu ya. Betul. Ketika perempuan itu bertemu dengan Yesus hanya dengan memegang jubahnya aja, karena dia yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, sembuh dia. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama secara tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Tidak ada rasa penyesalan dalam diri karena sudah melakukan sesuatu hal yang jahat, sehingga membuat dia menjadi tidak mau bertobat. Nah, ada satu video tentang mengampuni ini. Saya akan putarkan kepada kalian, perhatikan saja. Yesus, pernahkah Anda disakiti oleh seseorang hingga hati Anda itu terasa begitu sakit sampai-sampai Anda nggak bisa mengampuni orang itu? Ya, orang bilang pengampunan itu mudah sekali diperkatakan, tetapi dilakukan sulit. Benarkah demikian? Tahukah Yesus, ketika Anda tidak mau mengampuni, Anda sedang memberontak terhadap Allah. Mengapa demikian? Karena Alkitab berkata dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 berkata demikian. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ya, jadi kalau kita simpan dendam, simpan kesalahan orang, dan kita tetap bersikeras untuk itu, kita sedang mengatakan begini, Tuhan, Engkau tidak cukup adil untuk memberikan sesuatu yang setimpal dengan apa yang sudah dilakukan kepada saya. Untuk mereka yang memberontak, itu sama seperti ilustrasi Yesus pada Matius pasal 18 ayat 33 dan 34, di mana ketika seorang tuan yang sudah melepaskan seseorang dari hutang-hutangnya, tapi orang ini tidak melepaskan hutang temannya, dia menyerahkan orang ini kepada algojo-algojonya sampai hutang-hutangnya lunas. Nah, di samping itu, kalau kita tidak mau mengampuni, kita simpan dendam, kita simpan kesalahan orang, itu berdampak buruk sekali secara kedokteran kepada kesehatan tubuh kita. Apa saja? Gampang stres yang pasti. Depresinya itu nggak pernah berhenti. Bawaan yang nggak bisa tidur. Udah nggak bisa tidur, pasti badan lemas, gampang sakit, makan juga nggak selera. Akhirnya apa? Penuaan dini. Wajah kita lebih tua dari usia kita, dan kita tidak mau itu terjadi. Sebaliknya, manfaat dari pengampunan itu justru luar biasa, karena itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kekebalan tubuh kita akan semakin baik. Kita mudah tidur, tidak kehilangan selera makan, kita bisa beraktivitas dengan baik. Ada semangat dalam hidup ini. Nah, saya ingin sekali Anda benar-benar mengalami manfaat
dari pengampunan ini. Pertama kali Yesus mengajarkan tentang hal mengampuni adalah dalam doa Bapa kami. Di Matius pasal 6 ayat 12 yang berbunyi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengan penjelasan di ayat 14 dan 15-nya adalah, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi pengampunan itu bukan tentang bagaimana kita bisa melepaskan orang yang menyakiti kita karena kesalahannya. Tetapi ini bicara mengenai bagaimana kita mampu untuk melepaskan diri dari sesuatu yang mengikat kita, yaitu rasa untuk menuntut balas dan juga rasa amarah dan dendam. Bahasa Ibrani mengampuni adalah nasa atau juga disebut juga dengan salah, artinya menyingkirkan ya, atau membuang. Dan ini tercatat dalam Perjanjian Lama di kitab Mika pasal yang ke-7 ayat 18 sampai 19. Ini bentuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau Tuhan saja mengampuni, artinya membuang semua kesalahan kita, kita pun juga harus mampu untuk melakukan hal yang sama. Bukan membuang orangnya, tapi memutuskan hutang-hutangnya atau kesalahannya atas kita. Sehingga ini lebih cocok konteksnya kepada Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 tadi. Kata mengampuni itu ditulis dalam bahasa Yunani yang artinya aphiemi, memutuskan hubungan, memutuskan hutang, melupakannya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita ingin dihapuskan hutang kita, dosa kita oleh penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, maka kita pun juga harus mampu untuk memutuskan hutang atau dosa atau kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 21 dan 22, Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? 7 kali. Namun Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali, 7 kali. Artinya 490 kali nih Jesirs. Ahli Alkitab sering menghubungkan angka 490 ini dengan satu istilah dalam bahasa Ibrani, yaitu tamim. Yang artinya merujuk kepada kesempurnaan, keutuhan, ya, seutuhnya. Dan kata lain tidak bercela, kira-kira seperti itu. Berarti ketika kita benar-benar mau mengambil satu keputusan, aphiemi, untuk benar-benar melepaskan segala kesalahan orang dan ikatan itu, kita akan mengalami pemulihan yang tidak setengah-setengah. Untuk bisa memberikan pengampunan, kita membutuhkan Tuhan Yesus. Kita membutuhkan kasih-Nya itu benar-benar mengalir dalam hidup kita, dalam hidup Anda. Dan Allah sudah menunjukkan kasih-Nya secara nyata dengan kematian Yesus di kayu salib ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8 menuliskan demikian. Pemulihan butuh proses, tapi pengampunan adalah keputusan yang langsung engkau putuskan, engkau ampuni, engkau lepaskan dari ikatan segala hutang-hutang dan kesalahannya, dan engkau belajar untuk berserah kepada Allah. Siapa yang saat ini mungkin masih Anda rasakan begitu menyakiti hati Anda? Mungkin suami, istri, atau orang tua. Anda hubungi Sahabat 24, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang akan mendoakan Anda. Anda akan semakin dikuatkan, dan saya percaya dari apa yang mereka doakan, Anda mengalami pemulihan, dan kuasa pengampunan itu boleh Anda berikan kepada mereka yang sudah menyakiti hati Anda, dan Anda benar-benar hidup dalam damai sejahtera Allah. Sampai jumpa di Kata Alkitab selanjutnya, dan selamat menikmati kasih Tuhan yang hebat. Oke. Ya. Sebelum ke akhir, ke kesimpulan, kira-kira menurut kalian apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari yang materi kita hari ini? Tentang apa tadi? Pengampunan atau mengampuni. Apa hal yang bisa diambil? Hal pokok yang bisa diambil, garis besarnya saja.
Tidak usah banyak. Apa aja? Kita yang diampuni Tuhan Yesus, maka kita harus mengampuni orang lain. Jika kita ingin diampuni kesalahan kita oleh Tuhan, maka kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Nah, ada lagi? Apa? Kesimpulan yang bisa diambil dari pelajaran hari ini. Agrona? Apa yang bisa kamu simpulkan dengan pelajaran hari ini? Janganlah berhenti memaafkan orang lain walaupun dia melakukan. Ya. Walaupun dia sering melakukannya, lalu dia minta maaf, ya dimaafkan. Tidak ada batasan untuk ya, memaafkan orang lain, mengampuni orang lain. Semua manusia itu telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Maka manusia harus bertobat. Karena kita sudah diampuni oleh Allah. Kemudian Allah yang Maha Kasih mengutus anaknya yang tunggal untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Siapa? Yesus Kristus. Setiap manusia yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan akan diselamatkan. Soal yang pertama, nih kita jawab langsung saja. Ini pilihan ganda. Memberi pengampunan kepada orang yang bersalah, jangan hanya di bibir saja. Akan tetapi pengampunan harus datang dari A. Hati yang tulus dan rela, B. Keluarga yang damai, C. Tindakan yang besar, D. Perasaan tega. Hati yang tulus dan rela. Yang kedua, cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan A. Taat ajarannya, B. Beriman kepadanya, C. Mengampuni orang lain, D. Tidak suka mendendam. Yang mana? C. Mengampuni orang lain. Kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita harus mengampuni orang lain. Ketiga, mengampuni bisa membebaskan kita dari kuasa A. Adil dan bijaksana, B. Persetujuan dan egoisme, C. Kebencian dan kemarahan, D. Persahabatan dan permusuhan. Gimana? C. Ya, kebencian dan kemarahan. Yang keempat, memberi pengampunan kepada orang lain yang telah bersalah kepada kita, berarti kita dapat memperbaiki A. Kepintaran dan kemandirian pribadi, B. Hubungan menjadi lebih baik, C. Kepuasan hati yang tersakiti, D. Status sosial. Yang mana? Dapat memperbaiki hubungan menjadi lebih baik, ya. Memberi pengampunan kepada orang lain itu ya. Yang kelima, sikap yang mau mengampuni satu dengan yang lain merupakan penting bagi remaja Kristen, karena sikap yang mau mengampuni satu dengan yang lain merupakan penting bagi remaja Kristen. Karena A. akan menguntungkan remaja Kristen itu sendiri, B. menjadi beban hidup sehingga akan tertekan, C. menjadi bagian hidupnya yang akan dijalani, D. merupakan respon atas kasih dan anugerah Tuhan sehingga memiliki damai sejahtera. Merupakan respon atas kasih dan anugerah Tuhan sehingga memiliki damai sejahtera. Oke. Terima kasih ya untuk hari ini. Ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi minggu depan. Siapa mau berdoa? Siapa?
Ya, oke. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala yang Kau berikan hari ini. Semoga ilmu yang telah dibagikan oleh Pak Alex dapat kami terima dengan baik, Tuhan Yesus. Terima kasih Pak dengan yang Kau berikan dengan hari ini, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Boleh.